Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa Alfiani, NIM 2011 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas rancangan penelitian di bagian bab 2 untuk melanjutkan video sebelumnya. Untuk mengingatkan kembali, judulnya itu gambaran profil lipid pada penderita hipertensi dikarenakan tani. Nah, untuk bab 2 itu masuk di tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian hipertensi. Nah, hipertensi itu merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm per Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm per Hg. Hipertensi juga disebut dengan the silent killer, yaitu sering tanpa keluhan. Nah, sehingga penderita tidak tahu bahwa telah mengidam hipertensi, bahkan ada yang sudah terkena komplikasi. Nah, untuk gejala hipertensi itu ada sakit kepala, rasa berat di tengkuk, vertigo, jantung berdebar, mudah lelah, penglihatan tabur, telinga berdenging atau tinnitus, serta mimisan. Untuk klasifikasi hipertensi itu ada dua penyebab ya. Nah, penyebabnya itu ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Untuk primer itu tanpa gejala, sedangkan untuk sekunder itu adanya gejala. Itu seperti telah ada komplikasi. Untuk hipertensi berdasarkan bentuk itu hipertensi sistolik itu peningkatan pada tekanan sistolik tanpa diikuti tekanan diastolik, biasanya pada usia lanjut. Sedangkan hipertensi diastolik itu adanya peningkatan pada tekanan diastolik tanpa diikuti adanya peningkatan sistolik, biasanya pada anak-anak dan dewasa. Untuk hipertensi campuran itu adanya peningkatan pada tekanan sistolik dan diastolik. Untuk faktor risiko hipertensi itu ada dua, tidak dapat diubah dan dapat diubah. Tidak dapat diubah itu ada berdasarkan umur, jenis kelamin, genetik, atau riwayat keluarga. Nah, dapat diubah itu seperti berat badan berlebih, kegemukan atau obesitas, merokok, diet tinggi lemak dan rendah lemak, dislipidemia, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik atau olahraga, stres, dan konsumsi alkohol. Nah, untuk komplikasi hipertensi itu ada penyakit jantung koroner. Tekanan darah tinggi dapat meretakkan kerak atau flak di pembuluh darah koroner, sehingga serpihan-serpihan yang terlepas dapat menyumbat aliran darah, sehingga terjadi serangan jantung. Nah, untuk stroke itu gangguan syaraf otot yang dipengaruhi pembuluh darah dan berpusat pada kepala. Nah, untuk gagal ginjal ini saat pembuluh darah mengalami tekanan tinggi terus-menerus di bagian ginjal sehingga menjadi rusak. Untuk profil lipid itu pengertiannya merupakan gambaran kadar lemak di dalam darah atau diantaranya kolesterol total, trigliserida, lipoprotein dengan densitas rendah atau LDL, dan lipoprotein dengan densitas tinggi atau HDL. Metabolisme lipid itu terjadi dalam hati. Nah, dikerjakan oleh lipase yang terdapat di getah usus dan getah pankreas. pH optimalnya 7,5 sampai 8,0. Nah, lipid didapat sebagai sumber energi utama adalah lipid katedral, yaitu trigliserida atau ester antara gliserol dengan asam lemak, 3 asam lemak. Nah, gliserol masuk di sirkulasi portal menuju hati, sebagian besar asam lemak dan monogliserida itu tidak larut dalam air. Nah, maka diangkut oleh micelus, kemudian dilepas ke dalam epitel usus atau enterosit. Di dalam sel ini asam lemak dan monogliserid segera dibentuk menjadi trigliserida. Nah, lalu berkumpul berbentuk gelembung yang disebut kilomikron. Nah, untuk kilomikron ini dikirim melewati pembuluh limfe dan berakhir pada vena. Kemudian dikirim ke hati dan jaringan adiposa. Di dalam sel-sel hati dan jaring adiposa, kilomikron akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian asam lemak dan gliserol ini kembali diolah menjadi simpanan trigliserida. Nah, proses pecahan lemak jaringan itu disebut lipolisis. Maka lemak tersebut dikirimkan oleh albumin ke jaringan yang membutuhkan dan disebut sebagai asam lemak bebas. Nah, untuk jenis pemeriksaan profil lipid itu ada 4, kolesterol total yang pertama. Definisinya senyawa steroid atau gabungan antara senyawa steroid dan alkohol dan lemak yang ditemukan dalam membran sel di semua jaringan tubuh. Fungsinya itu membuat membran sel mempunyai derajat kekentalan tertentu. Nah, untuk pemeriksaan metodenya itu enzimatik CHODPAP, kolesterol oksidasi para aminofenazol. Nah, ini untuk nilai normalnya
Nah, untuk triglisirida itu pengertiannya bentuk simpanan lemak dalam tubuh yang berfungsi sebagai sumber energi. Nah, fungsinya itu sebagai alat transportasi energi dan menyimpan energi. Nah, untuk pemeriksaan metodenya itu enzimatik GPO PAP itu gliserol fosfat oksidase para amino phenazone. Nah, ini untuk nilai normalnya. Nah, yang ketiga LDL kolesterol itu definisinya jenis kolesterol berisiko ya, sehingga sering dinamai sebagai kolesterol jahat, nggak ada fungsinya. Nah, metodenya itu perhitungan Friedewald. Kolesterol total dikurang dalam kurung TG dibagi 5, nah dikurangi HDL kolesterol. Nah, ini nilai normalnya. Nah, untuk HDL kolesterolnya itu definisi lipoprotein yang mengandung sebagian sedikit lemak dan sebagian besar protein. Nah, itu sebagai kolesterol baik. Untuk fungsinya itu mengangkut seluruh lemak ke hati untuk dicerna dan mampu membuang kolesterol jahat yang berlebih dari pembuluh darah ke hati sehingga dapat mencegah penebalan dinding. Nah, metodenya seperti enzimatik CHODPAP. Ini untuk nilai normalnya. Nah, pengaruh profil lipid terhadap penderita hipertensi itu menurut Ikawati tahun 2019, nah, tingginya kadar kolesterol total TG/LDL dan LDL ini telah menjadi risiko utama penyebab meningkatnya tekanan darah atau hipertensi. Nah, adanya peningkatan pada 4 faktor tersebut dipengaruhi oleh pola makan yang tidak sehat. Nah, tubuh kurang melakukan aktivitas fisik. Nah, kelebihan dari 4 faktor tersebut bereaksi dengan zat lain dan akan mengendap dalam pembuluh darah arteri sehingga mengakibatkan terjadinya flak yang dinamai aterosklerosis. Nah, perubahan pembuluh darah yang terjadi tersebut mengakibatkan jantung bekerja ekstra sehingga mampu mengakibatkan adanya penyakit hipertensi. Nah, ini untuk kerangka konsepnya itu ada variabel bebas, nah hipertensi, sedangkan variabel terikatnya ini profil lipid. Nah, untuk hipertensi ini ada faktor tidak diubah dan faktor dapat diubah, itu tidak diteliti ya. Yang variabel terikatnya itu profil lipid, untuk 4 pemeriksaan ini diteliti. Untuk kesimpulannya, berdasarkan ringkasan literatur yang saya dapatkan, nah itu saya mendapatkan data yang dapat diperoleh, nah nanti akan dikompilasi, diolah, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Penelitian yang akan dilakukan untuk melihat variabel bebas pada hipertensi dan variabel terikat pada profil lipid dengan gambaran profil lipid pada penderita hipertensi di klinik insani secara deskriptif dengan menggunakan metode potong lintang atau cross-sectional sehingga nantinya dapat diketahui gambaran profil lipid pada penderita hipertensi di klinik insani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.